Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu semangat belajar, dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang sedikit mengulas cerita tentang Laskar Pelangi. Apa itu Laskar Pelangi? Mungkin kalian ada yang sudah pernah menonton video atau filmnya yang berjudul Laskar Pelangi. Film tersebut tayang pada bioskop pada tahun 2008 yang pertama. Nah, siapa penulisnya? Siapa penceritanya? Siapa yang membuat cerita Laskar Pelangi? Kita akan belajar tentang kisah orang tersebut. Ini adalah orangnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Materi kali ini adalah materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, Siti berbicara kepada Udin. Ini Beni ya, berbicara kepada Beni. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian bersamamu? Simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Nah, sini ada cerita Andrea Hirata, seorang penulis cerita Laskar Pelangi. Di sini ada yang menarik. Pada tulisannya ia menulis, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jadi kita dalam hidup itu harus mempunyai mimpi yang harus dicapai. Tidak hanya hidup itu hanya bermimpi-mimpi saja, bukan. Tapi dalam hidup kita harus mempunyai mimpi yang dicapai. Nah, ini adalah Andrea Hirata dan ini adalah karya-karya tulisan Andrea. Cerita ini berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi perbicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan, bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memperhatikan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN, itu perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengajar cita-citanya bersekolah di negeri seberang Prancis. Sebuah mimpi yang cita-citanya sangat mustahil kala itu. Nah, dari cerita tersebut, marilah kita membuat peta pikiran sebagai berikut. Cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di Prancis. Sedangkan halangan yang
dihadapi ada sekolah hampir roboh, penghasilan ayah terbatas, jarak ke sekolah jauh, mencapai 30 km. Sikap yang dimiliki tidak mudah menyerah, gigih dan rajin belajar. Memiliki motivasi itu adalah usaha yang dilakukannya. Mengejar mimpi dan cita-cita dan menempuh jarak 30 km itu adalah usaha yang sangat besar. Karena 30 meter ia tempuh itu dengan jalan kaki, tidak hanya naik motor ataupun naik angkot, di sana tidak ada seperti itu. Jadi dia harus berjalan kaki setiap harinya untuk berangkat ke sekolah. Apa kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya? Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya itu tidak menghalanginya mengejar mimpi hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung, memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Nah, setelah memahami cerita dari Andrea, di sini kalian akan menemukan sebuah peta tematik yang menunjukkan di mana letak-letak pertambangan yang ada di negara Indonesia. Di sini sudah ada keterangan tentang gambar. Jika gambar seperti ini adalah aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, dan yang lain lagi. Dari keterangan berikut, anak-anak bisa mencari atau membuat peta pikiran, mengelompokkan bahan tambang yang dihasilkan pulau per pulau. Nanti ada tugas bagi berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang, dan masih banyak lagi. Apa manfaat dari sumber daya alam tambang? Nah, ini adalah manfaat-manfaatnya. Minyak bumi sebagai bahan bakar, gas cair, dan lain lagi bisa dicatat di buku catatan. Batu bara untuk pembangkit listrik, pembangkit tenaga gas, dan lain lagi. Nikel pembuatan stainless, campuran pada baja dan besi seperti itu. Timah lapisan produksi baja, untuk komponen pasta gigi, untuk bahan produksi kaca. Emas untuk perhiasan, untuk konduktor dalam smartphone, untuk pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca, jadi campuran kaca, untuk mengisi tambalan dalam gigi, dan lain lagi. Selain itu juga ada lagi 10 contoh yang disediakan di sini. Perak, platina, tembaga, besi, bauksit, dan manfaat-manfaatnya pun sudah tertera ada di sini. Anak-anak bisa stop atau screen, catatlah dalam sebuah buku catatan agar anak-anak tidak lupa. Selain ini juga anak-anak dapat mencari informasi di media lain selain 10 tambang ini. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Bahan tambang yang ada di provinsi saya misalnya ada bahan tambang minyak bumi dan batu bara. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerahmu? Ada bahan tambang emas misalnya yang tidak ada di daerah atau provinsi kita. Digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Barang tambang yang ada di daerah saya adalah untuk pembuatan minyak bensin solar yang diolah atau dikelola secara tradisional. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan agama di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahui dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keenam agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Nah, ini ada beberapa dari agama Islam. Hari rayanya ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan masih banyak lagi. Tujuannya pun bermacam-macam, sudah tertera di sini. Anak bisa screen atau di stop catatan dalam buku catatan. Lalu ada Protestan, ada hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari raya perayaan Ekaristik, kenaikan Yesus Kristus, hari raya Natal. Tujuan hari raya pun tersebut sudah tertera di sini di kolom paling kanan. Sedangkan Katolik ada Natal, Epifani, Rabu Abu, Minggu Palem, Jumat Agung. Tujuan perayaannya pun sudah tertulis, anak-anak bisa mencatatnya. Konghucu ada tahun baru Imlek, Gocap Meh, Ceng Peng, Pehcun, Sembahyang Tiongchun. Nah, tujuannya pun ada perayaan pergantian tahun Imlek, perayaan 2 minggu setelah tahun baru Imlek, dan masih banyak lagi. Tidak hanya 5 ini, hari raya pun mungkin masih banyak lagi. Tidak hanya 5 yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa contoh dan bisa dicatat. Buddha ada Waisak, Mangha Puja, Asada Puja, Katina, dan Ulambana. Tujuan ada di sebelah, bisa disalin. Hindu ada Saraswati Raya, ada Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan, dan ada Depawali. Bisa anak-anak salin, dan seharusnya anak juga bisa menghafal tujuan-tujuan masing-masing perayaan keagamaan tersebut. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Ceritakan kembali cerita tentang mimpi seorang laskar pelangi dengan bahasamu sendiri dalam sebuah paragraf. Nomor 2, carilah informasi tentang hari raya besar agamamu secara lengkap dalam 1 tahun. Sebutkan nama hari raya dan sebutkan tujuan perayaan hari raya tersebut. Anak bisa mencari hari raya apa saja dalam agamamu dalam 1 tahun. Sebutkan tujuannya dan sebutkan itu nama hari apa, itu cara selengkap-lengkapnya. Nomor 3, buatlah peta pikiran tentang barang alam yang terdapat pada pulau-pulau di Indonesia. Jadi anak-anak membuat peta pikiran ataupun mengelompokkan jika di Sumatera itu terdapat bahan tambang apa saja, Kalimantan apa saja, Papua apa saja, Jawa apa saja, dan yang lain lagi. Nah, materi kali ini sudah selesai. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kondisi kesehatan masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.